Kata Mu'adz bin Jabal, "Ausani Rasulullah berwasiat kepadaku ketika aku mau berangkat ke Yaman." Kata Rasulullah SAW, "Ya Mu'adz, usika bitaqwallah." Ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwasanya Rasul berwasiat, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata famhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan." Ini wasiat ini juga bersambung dengan wasiat ittaqillaha ya Mu'adz, ya. Bertakwalah kepada Allah Mu'adz di setiap tempat. Haitsu ma kunta, di mana saja. Ittaqillaha. Itu wasiat pertama kali yang Rasul katakan kepada Mu'adz bin Jabal. Wasidqil hadis, dan jujur ketika bicara, jangan suka bohong. Wal wafa bil ahad, dan ketika berjanji kepada orang harus ditepati. Jangan berjanji kalau tidak bisa ditepati. Wa adail amanah, dan selalu menunaikan amanah. Ketika kau dapat amanah orang lain, bentuknya apa saja, sampaikan. Jangan kau sembunyikan, jangan kau khianati amanah orang lain. Wa tarkil khianat, dan jangan suka berkhianat. Wa hifdzil jar, dan menjaga etika ketika kita bertetangga dengan orang lain. Ya, tetangga itu harus kita jaga hak-haknya. Hak tetangga itu ada. Nanti Imam Ghazali menyebutkan hak-hak tetangga harus kau jaga. Wa rahmatul yatim, dan kasih sayang kepada anak yatim. Walainil kalam, dan lembut ketika bicara. Ketika bicara jangan kasar, jangan song, yang lembut, yang halus. Wabad issalam, dan memulai salam kepada orang yang kau kenal atau orang yang tidak kau kenal. Wa husnul amal, dan baik bekerja. Kalau bekerja dengan baik, apa saja. Innallaha yuhibbul abda idza amila ayyajkina. Allah itu sangat suka kepada hambanya apabila mengerjakan sesuatu apa saja, mutkin itu sungguh-sungguh, yang bagus. Ya. Itu Allah cinta. Allah cinta kepada setiap orang yang apabila dia dapat pekerjaan, bekerja dengan baik. Mutkin, innallaha yuhibbul abda idza amila ayyajkina. Itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kau kalau dapat tugas yang Mu'adz, mengerjakan apa saja yang mungkin, yang sungguh-sungguh, yang bagus, biar hasilnya puas, biar hasilnya bisa dibanggakan, biar orang yang kau beli pekerjaan, yang kau berikan hadiah untukmu, hasil kerjamu itu baik, bagus, mungkin apa saja. Apakah kau sebagai seorang guru, jadi guru yang baik. Kau sebagai penyiar radio, jadi penyiar radio yang baik. Kau sebagai seorang ustadz, jadi ustadz yang baik. Kau baca Quran yang baik. Kau tukang bangunan yang baik. Allah sangat suka kepada orang yang apabila dia bekerja dengan baik. Suka, ya. Wa husnil amal, wa qasril amal, dan pendek karena angan-angan. Kata Rasulullah, jangan kau suka panjang angan-angan. Andai kata, kalau saja, seandainya, umpamanya. Itu namanya angan-angan. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal, wallahi sejak aku mendengar nasihat Rasulullah, wa husnul amal wa qasrul amal, wallahi ketika aku sujud aku enggak yakin aku bisa bangun. Ketika aku berdiri aku enggak yakin aku bisa duduk. Ketika aku duduk aku enggak yakin aku bisa berdiri. Barangkali sebelum aku berdiri sudah mati. Begitulah Mu'adz bin Jabal. Ya. Mendengar nasihat Rasulullah SAW tidak pernah berangan-angan. Ketika aku sujud aku enggak yakin aku bisa berdiri. Jangan ketika aku mati. Ketika aku berjalan aku tidak yakin bisa sampai ke sana. Makanya orang semacam itu yang pendek angan-angannya adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya, kita boleh berencana, tetapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azanta fatawakkal 'ala Allah. Wa qasrul amal. Wa luzumul iman, dan selalu menetapi iman. Iman harus selalu, jangan sampai berubah. Makanya Rasulullah SAW, salah satu cara kita supaya iman kita selalu tetap ya sampai kita mati dalam husnul khatimah, itu ada cara-caranya yang Rasulullah wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Salah satu adalah wasiat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk selalu menjaga sholat awabin. Sholat awabin itu sholat 6 rakaat setelah maghrib, ya,
dua rakaat itu padilana untuk menjaga iman. Jangan sampai iman kita berubah dengan keadaan, jangan sampai kita gampang digoda sehingga nanti kita insyaallah mati husnul khatimah. Ya. Wa tafaqquh fil Quran, kata Rasulullah, ya Mu'adz, pelajari Al-Quran, pahami, baca, pahami, amalkan. Tafaqquh fid din, tafaqquh fil Quran. Makanya salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal, wallahi aku tidak pernah melihat orang ya kesibukannya seperti Mu'adz bin Jabal di dalam membaca Al-Quran. Mu'adz bin Jabal ya, beliau bertugas sebagai gubernur di Madain. Itu pekerjaannya kalau nggak ada urusan lihat Quran, baca Quran. Ada urusan ngomong, selesai baca Quran lagi. Ya. Wa tafaqquh fil Quran wa hubbil akhirah, dan kata Rasulullah, ya Mu'adz, kau harus cinta kepada akhirat. Ya, cinta kepada akhirat. Dunia ini bukan tempatmu, bukan tempat tinggalmu. Kau hanya sementara saja. Kun fid dunya ka'abir sabil. Jadilah kau tinggal di dunia seperti orang lewat. Ya, orang lewat mampir karena panas, mampir sebentar, berjalan lagi. Itu dunia. Dan itu mau tidak mau kita ini sedang berjalan sekarang. Kita ini mau tidak mau ya kita sedang berjalan menuju akhirat. Dan itu pasti akan sampai. Cuma ada sampainya 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi akan sampai juga. Hatta 1000 tahun akan sampai juga. Nah, bagaimana supaya ketika sampai di akhirat ada tempat yang paling dicintai sehingga kita rindu kepada akhirat dan apa-apa yang akan ada di sana. Salah satu yang paling kita rindu adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menatap wajah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama mengatakan fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likunil habbi fihi khayyam. Aku tidak tertarik masuk surga, katanya. Aku ingin masuk surga. Aku tidak tertarik bidadari, kenikmatan, aku tertarik. Aku ingin masuk surga karena di dalam surga ada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanamkan rasa ini dalam hati kita. Wa hubbil akhirah wal jaza' minal hisab, dan ada rasa takut dengan hisab. Hisab itu perhitungan amal kita. Ya. Amal baik sekecil apapun itu diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekecil apapun. Wa khafdil janah, dan bersikaplah engkau tawadhu. Jangan suka tulak cangkeng, jangan suka sombong, jangan suka membanggakan apa-apa yang ada pada dirimu. Merendah dirilah, tawadhulah pada manusia, pada makhluk. Ya. Wa anhaka an tasubba hakiman aw tukadziba shadiqan, dan aku melarangmu ya Muhammad, ya Mu'adz, untuk jangan sampai engkau mencaci seorang hakim atau kamu mendustakan orang yang jujur. Seorang hakim yang jujur engkau dustakan, jangan. Nah, au tuti'a athiman, atau kau taat kepada orang yang berbuat dosa. Jelas dia tukang berbuat dosa, tukang maksiat, engkau taat pada dia, jangan. Jangan kau taati orang-orang yang selalu berbuat dosa. Au ta'si imaman adilan, atau kau berbuat maksiat, melanggar aturan seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, kau langgar aturan, jangan. Au tufsida ardhan, atau kau merusak tanah, merusak bumi. Ya. Awa usika ya Mu'adz bittaqillah bittaqallah inda kulli hajrin wa syajarin wa madarin. Ya, aku berwasiat padamu ya Mu'adz bin Jabal untuk kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala inda kulli hajrin, setiap batu yang kau lewati, wa syajar, dari setiap pohon yang kau lewati, wa madarin, dari setiap tanah yang kau injak. Aku bersuat jangan sampai kau merusak ya tanah yang kau injak, batu yang kau, itu semua akan jadi saksi bagimu. Jangan sampai kau sakiti mereka dengan maksiat. Ya. Makanya kalau dalam sejarah bercerita ada dua gunung, satu sama lain saling membanggakan diri. Ya, dua gunung. Kata yang satu, bagaimana kabar hari ini? Oh, alhamdulillah, hari ini saya ada seorang soleh yang lewat di atas saya. Dan dia duduk di atas saya. Dia bersalawat, dia ibadah sama Allah di atas saya. Oh, nikmat luar biasa, kata gunung yang satu.
Kalau gunung yang lain bagaimana? Kau bagaimana? Aduh, hari ini ada orang tukang maksiat. Dia naik ke atas punggung saya. Dia bermaksiat di atas saya. Tunggu, kalau dia mati saya gencat dia. Nah, ternyata gunung-gunung, ya, tanah-tanah yang di atasnya dibuat maksiat oleh orang itu, maka itu akan mengancam satu saat dia mati saya gencat dia, saya siksa dia. Itu begitu. Begitu juga gunung, kalau yang lewat itu orang yang baik, orang yang soleh, dia bangga. Alhamdulillah hari ini saya didatangi oleh Fulan bin Fulan, dia ibadah dari saya. Makanya kalau kita kemana-mana, ya ini selalu saya ngajakin pada santri, kalau kalian pergi kemana-mana, ke tempat kosongkah, di atas kalikah, ke pinggir lautkah, wudhu, lalu sembahyang situ. Karena tempat itu akan membanggakan nanti. Kita ke pinggir pantai, wudhu, habis itu kita sembahyang 2 rakaat. Nanti pantai itu nanti satu hari kiamat membanggakan dia. Dia akan berbangga-bangga dengan teman-temannya bahwasanya di atas saya hari ini ada orang yang sembahyang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Makanya kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, engkau kalau lewat satu pohon, satu batu atau di tanah, engkau sembahyang itu, ibadah di situ. Karena tanah, pohon dan batu itu akan bangga, senang ketika kau injak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala." Wa usika bittaqallaha 'inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin wa an tuhadditsa li kulli dhanbin taubatan. Dan ketika engkau berbuat dosa ya Mu'adz, cepat-cepatlah kau bertobat. As-sirru bis-sirri wal alaniyah bil alaniyah. Kau dosanya dosa yang sir, maka kau bertobat juga dengan sir juga. Tapi kalau dosanya terang-terangan, maka juga kau harus bertobat terang-terangan. Wa hakadha adabu ibadillahi. Semacam inilah adab Allah yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba Allah melalui Rasulullah SAW. Wa du'ahum ila makarim akhlak wa mahasin adab. Dan ajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kepada makarim akhlak dan kepada adab-adab yang baik. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang punya akhlak yang dipraktekkan oleh Mu'adz bin Jabal, yang didapatkan daripada wasiat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.